Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu dari jenis pusaka. Pusaka ini bentuknya memang sangat unik, antik, dan langka. Jarang kita jumpai jenis pusaka seperti ini. Pusaka-pusaka seperti ini biasanya pusaka dengan tangguh-tangguh sepuh era sekitar Kabudan. Memang pusaka Kabudan itu unik, antik. Kadang-kadang tidak seperti pusaka yang ada seperti saat ini. Misalkan jenis-jenis kudi Kabudan, kemudian gato Kabudan, kemudian nanggolo. Bentuk pusakanya memang unik, antik. Termasuk pusaka yang satu ini dinamakan biasanya masuk kategori jenis gato suro. Jenis gato suro yang kita lihat kali ini jenis tempaannya sangat terlihat pada pusaka ini. Kemudian pusaka ini jika kita lihat juga ada tindiknya. Ya. Akan tetapi kami belum memastikan 100% apakah tindiknya itu dari emas ataukah dari kuningan. Namun kemungkinan ketika kami lihat kemungkinan tindiknya ini adalah emas. Pusaka dengan dapur gato suro ini adalah pusaka yang biasanya dijadikan sebagai tindih energi negatif yang ada di rumah. Oleh karena itu pusaka dengan jenis gato suro memiliki energi yang sangat bagus, kuat. Makna pusaka tindih adalah pusaka yang memiliki energi yang bagus dan kuat sebagai penindih energi negatif yang akan masuk kepada wilayah kita. Misalkan bagi para pecinta pusaka, yang pasti para pecinta kolektor pusaka itu tidak hanya memiliki satu atau dua pusaka, akan tetapi biasanya lebih dari itu. Maka dalam dunia pusaka dikenal adanya pusaka tindih. Bagi para kolektor perlu untuk memiliki pusaka tindih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menindih pusaka-pusaka yang nakal. Pusaka tindih, kenapa kemudian dinamakan tindih? Itu karena memang menindih energi yang negatif, yang nakal, yang akan masuk kepada kita. Pusaka tindih itu biasanya adalah pusaka yang benar-benar sepuh, era-era sepuh. Kenapa era-era sepuh? Karena memang budaya pusaka itu seperti budaya Nusantara atau lebih khusus budaya Jawa, di mana orang yang paling sepuh itu adalah yang paling dihormati. Yang muda harus menghormati yang sepuh. Yang sepuh pun juga harus mampu untuk mengendalikan, memberi pengajaran dan membimbing yang muda-muda yang masih belum tertata atau nakal. Dalam filosofi hubungan tua dan muda dalam budaya Jawa dan Nusantara memang kita kenal seperti itu. Hal ini juga terjadi pada pusaka, sehingga pusaka-pusaka yang sepuh era-era Kabudan
dan memiliki energi positif yang banyak, yang dari dulu memang dijadikan sebagai pusaka tindih, itu akan menindih energi-energi negatif pusaka-pusaka yang baru datang, yang akan kita koleksi, yang mungkin pusaka tersebut terkesan angker dan memiliki aura negatif. Dengan adanya pusaka tindih, maka energi-energi negatif akan tersingkirkan. Inilah terkait dengan pusaka tindih. Kemudian ketika kita melihat dari Gathosuro ini ada tindiknya. Tindiknya ini tembus kanan dan kiri, jadi tembus semuanya dari bilah samping sampai bilah sampingnya, menembus seluruh bilahnya ini. Sebenarnya pemberian tindik pada pusaka itu banyak fungsinya, antara lain satu, fungsi penghormatan terhadap pusaka dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati pusaka yang akan menjadi ageman bagi seseorang. Maka bagi pecinta pusaka sudah biasa untuk memberikan entah itu tindik emas, entah itu kinatah emas. Ketika era-era Madiun, yang paling populer di era awal itu bukan tindik dari emas, akan tetapi malah dari kuningan. Emas memasuki peringkat yang kedua. Akan tetapi di era-era Mataram berganti menjadi yang nomor 1 atau berkelas itu adalah tindik dan kinatah dari emas. Selain memberikan penghargaan dan penghormatan kepada pusaka, fungsi yang kedua dari tindik antara lain adalah dianggap sebagai sarana untuk menetralisir aura-aura negatif dari pusaka tersebut sehingga harus ditindik. Ketika pusaka memiliki energi panas atau energi yang negatif, maka bisa dilakukan proses tindik berupa tindik emas. Ketika pusaka juga memiliki energi yang sangat kuat, yang kemungkinan orang yang akan membawanya itu akan terganggu secara energi karena energinya sangat kuat, maka perlu dilakukan tindik emas pada pusaka tersebut sehingga tindik emas berfungsi sebagai penetralisir. Tindik emas juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan energi tertentu pada pusaka. Yang pasti ketika kemudian ada tujuan-tujuan khusus, bersamaan dengan dilakukan tindik, dilakukan ritual menuju kepada tujuan yang ingin dicapai. Doa-doa kepada Tuhan disematkan pada pusaka bersamaan dengan proses memberikan tindik pada pusaka tersebut, sehingga pusaka tersebut pada akhirnya memiliki energi yang lebih, yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini adalah pusaka dengan tindik, apakah itu tindik emas ataukah itu tindik kuningan. Beberapa fungsi ini menjadikan pusaka yang ditindik pasti pusaka yang bagus, istimewa, karena memang ada hal-hal yang khusus yang ada dalam pusaka tersebut. Kenapa kemudian pusaka tersebut diberikan tindik? Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada,
Pusaka dengan jenis Gatotsuroh ini, jika kita lihat dari segi tempaan besi, itu sangat sepuh. Hal ini juga berarti bahwa Gatotsuroh yang satu ini dapat dijadikan sebagai pusaka tindih itu tadi. Lebih dari itu, nilai plus dari pusaka yang bisa dibawa, dipegang seperti ini adalah pusaka tersebut dapat dibawa kemana-mana sebagai salah satu ageman sikep atau piandel. Itulah keistimewaannya pusaka yang kecil.